Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para penuntut ilmu, semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan kumpulan kesalahan-kesalahan di dalam sholat yang ditulis dan disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Musainid hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan di poin yang ke-22. Tahu dari mana ibu-ibu? Karena kita genapin 21 kemarin ya. Alhamdulillah. Kalau sekarang kita genapin berapa lagi? 50? Insyaallah. Baik. Ini fokus saya terbagi menjadi dua. Pertama menyampaikan materi, yang kedua saya sedang ujian komprehensif. Saya sedang ujian nih Bu, Bapak sekalian. Cuman karena ini pertemuan sebulan sekali, alhamdulillah tadi saya udah izin bahwasanya saya diakhirkan aja ujian ya, jamak akhir. Ini jamak akhir ujian online komprehensif S2 insyaallah di Malaysia. Baik. Iya. Poin yang ke-22 yaitu adalah sebagian orang sholat ada yang bersandar pada tiang di belakangnya sewaktu sholat subuh, lebih-lebih pada qiyamul lail, baik itu sholat tarawih ataupun juga sholat malam. Sedangkan dalam posisi berdiri sampai imam ruku, artinya dia bersandar di sini karena tidak ada hajat. Tidak ada faktor yang menjadikan dia bersandar. Kalau ada faktor yang menjadikan dia bersandar seperti sakit, maka tentu ini adalah sebab yang diperbolehkan. Yang benar tidak bersandar pada tiang. Ternyata dalam sholat pun juga ada orang yang bersandar di tiang. Kirain cuma belajar aja yang bersandar di tiang. Baik, kalau bapak-bapak udah nggak bisa sandar ke tiang ya, udah diambil sama ibu-ibunya. Yang ada sandar ke hijab, sandar jatuh. Baik, ya. Maka ini adalah merupakan kesalahan jika memang tidak ada sebab, tidak diperbolehkannya kita sholat dalam keadaan bersandar. Dan ini sering terjadi khususnya tatkala sholat dalam keadaan duduk di kendaraan, ya, di atas kendaraan. Ketika kita duduk sholat di atas kendaraan, kita sholatnya seperti ini. Maka kalau bisa punggung kita lurus. Kecuali kalau memang lagi capek, lagi punggungnya pegal, sakit, dan memang membutuhkan sandaran, ya, sandaran kehidupan. Iya, sandaran dalam sholat, ya, maka tentu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada sebab, maka tidak diperbolehkan. Selanjutnya, ya, poin yang ke-23, meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat jahriyah. Padahal masih ada sisa waktu longgar. Pada waktu diamnya imam, maka ini adalah merupakan kesempatan untuk bisa membaca Al-Fatihah. Sekalipun imam tidak memberikan jeda atau tidak diam, dia langsung membaca, maka ini termaksud daripada bukan menjadi alasan untuk meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah di dalam salat jahriyah. Yang benar, menurut pendapat daripada penulis, wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah
baik dalam sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Sirriyah yang tidak dikeraskan bacaannya, yaitu sholat zuhur dan asar. Ingat, tidak dikeraskan bukan berarti tidak digerakkan bibirnya, bukan berarti tidak disuarakan, tetap suarakan, tetapi hanya kita saja yang terdengar. Nah, ini banyak sekali sholat sirriyah, ya. Bahkan diri sendiri pun tidak mendengarkan, ya, karena pembacaannya terlalu kecil. Nah, tetap membacakan dan memperdengarkan untuk diri sendiri. Tujuannya apa? Agar kita bisa mudah memahami apa yang kita baca. Kalau kita tidak mendengarkan apa yang kita baca, yang kita dengarkan siapa? Was-was syaitan. Iya, akhirnya nanti ada kalimat-kalimat yang akan dimasukkan oleh syaitan, sehingga ini ya akan menjadikan salat kita tidak khusyuk. Kemudian yang kedua, jangan salahkan orang yang membaca juga dalam keadaan bisik-bisik tapi terdengar sama kita. Ya bisa jadi karena memang bacaan kita tidak agak ditinggikan sedikit suaranya, sehingga bacaan orang lain lah yang terdengar. Meninggikan seperti apa Pak untuk sholat sirriyah? Memperjelas atau memperdengarkan untuk diri sendiri? Nah, seperti itu. Ya bukan alhamdulillahirabbil alamin, itu jahriyah. Ya. Dan itu hanya ada di bacaan imam, ya. Itu hanya ada di bacaan imam tatkala kita salat berjamaah. Maka walaupun sirriyah tetap diangkat suaranya, tetapi tidak setinggi salat jahriyah. Cukup kita yang mendengarkan suara tersebut. Maka ini adalah merupakan pendapat daripada penulis. Beliau mengatakan adalah yang benar adalah wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah baik dalam sholat sirriyah, zuhur, asar maupun jahriyah, subuh, kemudian maghrib dan isya. Meskipun imam tidak diam setelah membaca surat Al-Fatihah, karena memang merupakan kekeliruan juga jika imam sengaja memberikan jeda. Imam tolong kasih jeda. Iya, malah Nabi SAW tidak pernah memberikan contoh seperti itu. Ketika Nabi SAW tidak pernah memberikan contoh dan arahan atau ucapan di mana beliau memberikan kalimat ayo kasih jeda ketika menjadi imam di dalam sholat. Ketika ingin melanjutkan bacaan setelah Al-Fatihah, kasih jeda. Tidak ada Nabi SAW memberikan contoh seperti itu yang dikhabarkan oleh para sahabat yang pernah salat bersama Nabi SAW. Kemudian juga tidak ada isyarat daripada perkataan atau kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW dari lisannya. Maka ini pun juga merupakan kekeliruan jika imam sengaja memberikan jeda untuk makmum membaca Al-Fatihah. Sama seperti iktidal salat subuh. Imam yang tidak kunut memberikan jeda bagi makmum untuk kunut. Ya, kan berantakan Bang. Imamnya nggak kunut, tapi makmumnya Allahumma hadina fiman hadait, ya di belakang. Tiba-tiba aminnya berjamaah lagi. Siapa yang memandoi? Imamnya nggak mau baca tapi makmumnya amin. Amin dan seterusnya. Maka akan terjadi kekacauan dan ketidaknyamanan di dalam sholat jika makmum menyelisihi apa yang dilakukan oleh imam, dan jika imam juga tidak memahami tentang fikih sholat. Maka ini menjadi catatan bagi kita kriteria imam yang harus dijadikan sebagai imam, yaitu adalah yang pertama aqra'ukum bi kitabillah, dia betul-betul paham tentang masalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang betul-betul memahami sunnah Nabi SAW. Dua perkara ini menjadi dua perkara utama kriteria yang harusnya dijadikan sebagai imam, betul-betul paham Al-Quran baik dari bacaan ataupun hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua, betul-betul memahami sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada kriteria yang lain. Yang ketiga dan keempat itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam atau yang lebih dahulu hijrah. Baru yang keempat adalah ahlul bilad, yaitu orang yang mukim, orang yang memiliki atau yang berdomisili di tempat tersebut. Itu poin yang ketiga atau yang keempat. Adapun kriteria yang lain tidak ada. Karena pernah anak sholat di salah satu masjid di pasar Ahad, ya, di pasar Minggu. Kalau orang barat bilangnya pasar Akai, ya.
masyarakat. Di mana Anda pernah mendengarkan kajian ketika itu ada salah satu ustaz menyampaikan di kajian tersebut, ya subhanallah, dari mana petunjuk yang didapatkan, wahyu atau mimpi mungkin, data saya dapatkan dari mana, ilham, dan Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ada kalimat yang disampaikan di dalam kajian tersebut bahwasanya kriteria yang hendaknya dijadikan imam yaitu adalah yang pertama yang sering menggunakan baju putih. Kemudian yang kedua, ini nih Pak, yang berat Pak. Kalau baju putih masih bisa kita pinjam dan nyari. Yang kedua ini apa? Yang paling banyak istrinya. Allahu Akbar. Nah, kalau kayak gitu kan gak jadi imam terus semuanya. Ditanya absen. Wah, ada yang belum nikah. Subhanallah. Maka tidak tahu ini kalimat dari mana. Ya, ilham dari siapa yang dia dapatkan sehingga keluarlah statement demikian, dan itu ternyata tidak ada landasan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun membaca bacaan Al-Fatihah, kita lihat di sini terdapat dua pendapat di antara para ulama, ya. Di antara para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan adalah wajib membaca Al-Fatihah sebagaimana pendapat yang diambil oleh penulis, sekalipun itu adalah bacaan yang ada di dalam sholat jahriyah. Jadi kalau sudah imam membaca, tetap kita harus membaca. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh penulis, dan ini merupakan pendapat yang pertama dari dua pendapat yang di situ terjadi perselisihan di antara para ulama. Pendapat yang pertama itu adalah wajib. Dalilnya di antara dalil yaitu dari Ubadah bin As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak dianggap orang itu salat jika tidak membaca di dalam salatnya surat Al-Fatihah. Bahkan dalam lafaz yang lain yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tujzi salatun la yaqra'u ar-rajul fiha bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fa hiya khida ghairu tamam." Siapa yang salat tanpa membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya, maka salatnya dianggap kurang. Salatnya dianggap kurang. Diucapkan berapa kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dari mana ibu tahu? Ngitung bersama. Insyaallah. Salat kurang, kalau salatnya kurang. Khida. Kemudian di akhir salat, di akhir lafaznya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghairu tamam, tidak sempurna. Ini di antara landasan dalil yang mengatakan bahwasanya wajib membaca surat Al-Fatihah sekalipun imam sudah membaca di dalam salat jahriyah. Tetapi ada juga pendapat yang kedua, bahwasanya membaca Al-Fatihah di dalam salat jahriyah jika telah dibaca oleh imam, maka hukumnya tidak wajib bagi makmum untuk membacanya. Di antara dalil yang dijadikan sebagai landasan hujjah dari pendapat yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala Nabi selesai dari salat yang beliau membaca dengan keras di dalamnya, yaitu salat jahriyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah ada seseorang dari kalian yang baru saja membaca ayat Al-Qur'an bersama denganku?" Denganku artinya ketika selesai bacaan Al-Fatihah, Nabi membaca ayat, tetapi ternyata makmum juga membaca ayat, yaitu surat Al-Fatihah. Sama-sama Nabi membaca, dia juga yang makmum membaca, tetapi Nabi membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah, adapun dia membaca surat Al-Fatihah. Kemudian seseorang dari para sahabat mengatakan, "Iya, saya ya Rasulullah."
Iya, saya ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni aqulu ma li unaza'al Qur'an. Sesungguhnya aku selalu katakan, kenapa bacaanku diganggu? Kenapa bacaanku diganggu? Mali unaza'al Qur'an. Kenapa bacaanku diganggu oleh makmum? Ya. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan ketidaknyamanan dari apa yang dilakukan oleh makmum. Kemudian dalil yang kedua adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih li ghairihi, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i serta yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam diutamma bihi." Imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbar fakabbiru. Jika imam bertakbir, maka takbirlah kalian. Wa idza qara'a fa ansitu. Nah, ini syahidnya. Syahid itu adalah poin utama dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tema yang kita bahas. Apabila ia membaca ayat Al-Qur'an, yaitu imam membaca ayat Al-Qur'an, fa ansitu, maka diamlah kalian. Maka diamlah kalian. Kemudian dalil yang ketiga yang berpendapat bahwasanya surat Al-Fatihah tidaklah menjadi wajib lagi bagi makmum jika imam telah membacanya di dalam salat jahriyah. Ya, ingat di dalam salat jahriyah, tidak di semua salat. Adapun di sifat sirriyah, maka di semua rakaat dari rakaat pertama hingga terakhir wajib bagi makmum untuk membaca. Tidak bisa diwakilkan. Ya, tidak bisa diwakilkan. Dalil yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini hasan, ya, dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imam, fa qira'atul imam lahu qira'ah." Siapa yang mengikuti imam, maka bacaan imam itu menjadi bacaannya makmum. Sehingga di dalam bacaan jahriyah cukup bagi makmum mendengarkan apa yang dibaca oleh bacaan imam. Ya. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya yang berkaitan tentang masalah hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat jahriyah untuk makmum terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama mengatakan apa? Wajib. Yang kedua mengatakan tidak wajib. Dan kedua pendapat ini adalah pendapat yang sama-sama kuat karena memiliki landasan dalil yang sahih, ya, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kembali kepada kita, dari Bapak Ibu ingin memilih pendapat yang mana, pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Adapun penulis hafizahullah taala beliau mengambil pendapat yang pertama, bahwasanya makmum wajib untuk membaca bacaan daripada surat Al-Fatihah. Poin yang ke-24, menambahkan lafaz asyukru dalam bacaan zikir ketika i'tidal. Dalam bacaan zikir ketika i'tidal. Di antaranya seperti ini susunan lafadznya. Rabbana lakal hamdu wasyukru. Rabbana lakal hamdu wasyukru. Asyukru wal hamdu ini sama maknanya, yaitu apa? Lafadz ingin memuji, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara makna, ya, keumuman maknanya sama. Sekalipun maknanya sama, ya, secara umum maknanya sama, namun karena lafaz ini tidaklah pernah ditambahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bacaan i'tidal, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menambahkan. Karena dalam beberapa lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memberikan contoh dari bacaan i'tidal. Yang pertama, Rabbana walakal hamd. Yang kedua, Rabbana lakal hamd. Yang ketiga, Allahumma Rabbana walakal hamd. Yang keempat, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini bacaan-bacaan yang paling pendek. Ada juga tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan
di kama yuhibbu rabbuna wa yarda, dan seterusnya. Ada beberapa lafaz juga yang memang panjang, tetapi yang pendeknya cukup seperti ini. Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, tanpa ada tambahan wasyukru. Ya, bisa dipahami? Qabil tu? Iya, bisa dikabul ini, Pak. Ya kabul. Orang-orang di luar nggak tahu apa dari mana qabil tu, kabul. Kalau dia dapat ilmu, qabil tu Ustaz. Ya. Bisa diterima, kabul. Iya, masya Allah, kabul. Alhamdulillah dia kabul, bukan kabur. Iya, maka ini lafaz yang Allah Ta'ala alam kami tidak tahu. Iya, ketika dalam pengajian diucapkan demikian. Yang ada kalimat seperti itu di ijazah sanad. Ya, di ijazah sanad. Kami dahulu ketika mengambil sanad di Madinah bersama Syekh Shalih Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala, setiap selesai pengkajian kitab, ya, beliau menuliskan apa? Mentalkinkan sanad. Telah aku berikan ya ijazah kepada ya dari kitab pada hari ini di mana, di Masjid Nabawi, ya, kemudian tulis nama kita yang telah menerima ijazah fulan bin fulan dari Syekh fulan bin fulan di mana, dari kitab apa, seperti itu. Yang ada adalah dalam bentuk penulisan ijazah sanad. Ya. Kalaupun pengen mengucapkan, ya itu ketika memang ditanya, gimana, terima nggak? Terima, udah terima, udah qabil tuh. Ya. Bukan tiba-tiba nanti teriak qabul. Ya subhanallah. Ya. Selanjutnya, maka tidak ada tambahan. Kenapa tidak diperbolehkan tambahan, Pak? Padahal secara lafaz maknanya ini tidak berubah maknanya. Karena ibadah salat adalah ibadah yang bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah, yaitu adalah ibadah yang pada asalnya hanya memang harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dari gerakan dan dari bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga inilah juga diantara alasan kenapa kok tidak diperbolehkan tambahan Sayyidina di dalam bacaan sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam tasyahud. Ya, lebih-lebih di tasyahud akhir. Adapun jika di luar sholat, tatkala kita menyampaikan nasihat, tatkala kita berzikir sambil berjalan, duduk di masjid, apakah diperbolehkan kita tambahkan Sayyidina di dalam bacaan sholawat? Boleh, tidak dilarang. Ya, maka jangan bilang Wahabi melarang. Saya nggak tahu kenapa kok setiap ada perkara bid'ah, perkara yang kita kalau bahas masalah syirik itu mesti ada kata Wahabinya. Ya, bahkan ada istilah keren lagi di zaman sekarang, bukan Wahabi lagi, Wahaboy. Antum pengikutnya, Pak. Udah dapat syaratnya. Subhanallah, iya. Kita tanya siapa itu Wahabi yang suka berbid'ah akan yang mana? Subhanallah. Iya, ini kalau bahasanya Al-Ustaz Abdul Hakim Abdullah Ta'ala, alasan mereka adalah alasan yang paling lemah, lebih lemah daripada rumahnya laba-laba. Masya Allah. Berarti ada yang pernah mendengarkan juga kalimat ini. Baik, selanjutnya nomor yang ke-25. Jadi kenapa tadi sebelumnya poin yang ke-24 tidak diperbolehkan? Bukan berarti merusak makna, tidak. Namun karena ini adalah ibadah yang bersifat tauqifiyah, dia merupakan ibadah yang wajib, sehingga dari segi gerakan, dari segi bacaan, semuanya harus sesuai dengan apa yang menjadi petunjuknya Nabi Muhammad SAW di dalam sunnahnya. Poin yang ke-25. Seorang yang sholat masuk masjid dengan suara yang lantang sewaktu imam lagi posisi ruku. Jadi imam lagi ruku, dia terlambat ceritanya. Kemudian dia angkat suaranya. Tujuannya untuk apa? Dia mengatakan ini diantara kalimatnya, sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Atau dia mendehem secara berlebihan, atau menggerakkan kedua kakinya
untuk menarik perhatian, menggerakkan di sini artinya apa? Dihentak-hentakkan kakinya, tanda dia sedang berjalan ingin masuk ke ruku'. Iya. Jadi dia pengen memberikan isyarat dari ucapannya tersebut, dari dahemnya tersebut, dari hentakan kakinya tersebut, ingin memberikan isyarat kepada imam, tolong paham dong. Ane lagi pengen masuk ruku' nih. Tungguin. Kan gak enak ya ngomong langsung Pak ya. Imam tunggu. Tiba-tiba imamnya jawab, oke. Mungkin gak seperti itu? Mungkin. Karena ini terjadi. Saya pernah membawa jamaah kalau tidak salah bulan Agustus. Ini memang jamaah banyak sekali cerita yang aneh yang beliau sampaikan. Saya kamar lagi sama saya. Ketawa terus sama beliau ini. Beliau menyampaikan, Ustaz gimana hukumnya? Imam ketika dikoreksi bacaannya tapi masih keliru. Tapi makmumnya pun juga mengoreksi bacaan imam, enggak langsung dikoreksi. Cuma mengucapkan apa? Subhanallah. Subhanallah ini adalah tanda koreksi dari gerakan yang salah, dari gerakan imam, bukan bacaan. Kalau bacaan keliru, langsung kita keliru bacaannya. Apa kita koreksi dari kekeliruan bacaannya. Adapun jika bacaannya salah, jangan baca Subhanallah. 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 Imamnya mikir di mana salahnya? Di mana salahnya? Akhirnya kesal. Apa yang terjadi? Dia langsung balik ke makmum, langsung dia bertanya kepada makmum, salahnya di mana? Ya subhanallah. Ini terjadi. Saya tanya terjadi Ustaz, kata dia. Masya Allah. Ternyata ada kejadian seperti itu, Pak. Makanya jangan sampai kita memberikan kalimat kepada imam, Pak. Iya, imam tunggu. Oke. Masya Allah. Dan memberikan salam kepada imam boleh atau tidak? Boleh. Ya, memberikan salam kepada orang yang sedang salat atau kepada imam, ya, maka boleh. Tapi bukan kepada imam ya, artinya kepada orang yang sedang salat. Ketika kita keluar salat setelah salat ba'diyah, ternyata ada teman kita yang belum selesai salat ba'diyah. Kita pengen pamit duluan dan kita memberikan salam. Maka boleh kita yang memberikan salam, boleh. Adapun dia yang sedang salat tidak diperbolehkan menjawab salam. Ya, bagaimana cara dia menjawab salam? Dengan isyarat. Ya, isyarat seperti ini, bisa seperti ini. Ya, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam pembahasan hadis-hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari. Begitu juga pembahasan ini dibahas di dalam kitab Etika Seorang Muslim di dalam kesehariannya yang ditulis oleh Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asy-Syarhub hafizahullah taala. Jadi orang yang sedang salat kemudian mendapatkan salam dari temannya cukup seperti ini atau seperti ini. Isyarat saja. Enggak perlu seperti ini ya. Apalagi gini-gini. Ngangkat aja seperti ini. Ya, jadi ketika kita lagi seperti ini atau ya, seperti itu saja. Tanpa harus apa ngangguk-ngangguk kepala, ada tambahan. Baik. Sebentar Pak ya. Saya melihat urutan itu. Ternyata masih yang pertama. Alhamdulillah. Bisa lah saya sampai 100 poin ini insyaallah. Iya, masih nomor 1 dia ujiannya. Alhamdulillah. Bukan saya dosennya. Saya malah 5 menit. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, maka kalimat yang seperti ini apakah diperbolehkan mengatakan kepada imam yang sedang rukuk, Allah Allah bersama orang-orang yang bersabar, mendahem dan juga isyarat-isyarat yang lain agar menarik perhatian untuk mau menunggu dia sampai masuk ke dalam posisi rukuk. Yang benar adalah hendaknya orang yang akan sholat masuk ke masjid dalam keadaan penuh keheningan dan ketenangan. Famshu 'alaikum sakinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jalanlah dengan tenang. Dan tidak seyogianya, tidak sepantasnya dia mengucapkan kata atau kalimat dengan suara yang lantang. Demi mengagungkan
rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh mengangkat suara karena kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menjaga kondisi orang yang sedang salat. Ya, menjaga kondisi orang yang sedang salat. Maka bagaimana caranya yang tepat? Ketika kita memang mendapatkan imam ruku, kita langsung masuk untuk ruku. Ya, maka kita langsung masuk untuk ruku. Namun ternyata imam sudah berdiri i'tidal, ketika itu kita sudah terhitung apa? Tertinggal 1 rakaat. Dan setelah imam salam selesai salat, maka kita berdiri 1 rakaat untuk menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Poin yang ke-26. Mendahului gerakan imam, seperti makmum melakukan ruku' sebelum imamnya turun ruku'. Dan juga gerakan-gerakan yang lainnya. Ya, dan juga gerakan-gerakan yang lainnya. Mau i'tidal, mau ketika turun sujud, bangkit dari sujud, atau ketika salam mendahului gerakan imam, ya, apakah ini diperbolehkan? Yang benar, tidak diperbolehkan. Mendahului gerakan imam, mengingat imam itu diangkat untuk diikuti. Ya, kaedahnya kalau orang yang diikuti berarti dia harus melakukan terlebih dahulu gerakan tersebut. Adapun yang mengikuti makmum baru dia mengikuti setelah imam tersebut melakukan gerakan yang harusnya dia ikuti. Maka tidak boleh kita mendahului gerakan imam. Kemudian yang ke-27, sebagian orang yang sholat, ada yang jika berdiri dari ruku', yaitu menuju i'tidal, menjadikan kedua tangannya seperti orang yang sedang berdoa. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Ya. Ada atau tidak? Ada. Sami'allahu liman hamidah. Mungkin dia memahami bahwasanya memuji Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan doa. Karena memang ada lafaz dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa yang paling afdal itu adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan i'tidal ini memuji Allah, Rabbana walakal hamd. Itu adalah susunan kalimat yang sama dengan mengucapkan alhamdulillah, sama seperti ucapan astagfirullah. Susunan kalimatnya yang lain adalah apa? Ghufranaka. Iya, ghufranaka, astagfiruka. Susunan kalimat yang lain adalah ghufranaka. Sama seperti alhamdulillah, susunan kalimat yang lainnya adalah Rabbana walakal hamd. Mungkin dia menganggap lafaz ini adalah merupakan doa. Ya. Tetapi ya, anggapan ini tentunya harus dipahami dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah pemahaman ini? Pemahaman ini bisa dibawa ke dalam pemahaman mutlak, atau tidak semuanya lafaz alhamdulillah dipahami doa dan gerakannya harus seperti orang yang berdoa di dalam bacaan i'tidal. Adapun ya, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak. Ketika beliau beri'tidal, bangkit dari rukuknya menuju i'tidal, beliau mengangkat tangannya sama seperti mengangkat tangan tatkala takbiratul ihram. Sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan, idza qama min ar-rak'atain kabbar. Apabila beliau hendak berdiri dari rakaat kedua, beliau bertakbir mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Kemudian ya, dalam riwayat yang lain, tatkala beliau bangkit dari rukunya, maka beliau juga mengangkat tangan kemudian menghadapkan ke kiblat. Ya, seperti beliau mengangkat tangan tatkala takbiratul ihram atau tatkala bangkit dari rakaat yang kedua. Ya, seperti itu. Ya, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ya telinga, ya seperti ini atau seperti ini. Ya. Baik, bisa dipahami? Qabil itu? Ya enggak. Jangan dipakai, Pak. Baik, ya karena Anda merasa unik aja. Ya, ketika ada penyampaian ilmu tiba-tiba ada yang menyampaikan qabil itu. Subhanallah.
Selanjutnya, maka cara mengangkat tangan tatkala i'tidal bangkit menuju i'tidal dari rukuk yaitu adalah tidak sama seperti kita sedang berdoa. Maka mengangkat tangannya sama seperti tatkala kita takbiratul ihram. Selanjutnya, ya, yang benar di sini disebutkan oleh penulis yang masyru'. Nah, ini masyru'. Di sini sengaja nampaknya oleh penerjemah tetap menyebutkan istilah ini, masyru'. Ya, masyru', bukan mushroom. Itu nama makanan. Iya, masyru' itu artinya apa? Disyariatkan. Ini bukan nama orang Jawa. Ya, masyru', sini masyru'. Mas Joko masyru'. Bukan, masyru'. Artinya apa? Sesuatu yang disyariatkan. Mengakhirkan sahur, oh ini masyru'. Artinya apa? Sesuatu yang disyariatkan. Salat dalam keadaan tenang, salat menghadap ke kiblat dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang masyru', artinya sesuatu yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ya, ini namanya masyru'. Kita para penuntut ilmu itu harus tahu istilah-istilah yang ada di dalam istilah yang digunakan oleh para ulama di dalam pelajaran fikih ataupun hadisnya. Jangan terlalu mengikuti istilah-istilah kekinian. Ini gak worth it nih. Masya Allah. Apapun makanannya, minumannya, ya. Iya, dan seterusnya. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang itu ada di dalam istilah agama kita, ya. Jangan biasakan menggunakan istilah-istilah di luar. Lebih keren menggunakan bahasa Arab. Ya, lebih keren menggunakan bahasa Arab dibandingkan bahasa Barat, ya. Kita saja yang menjadikan mindset bahwasanya bahasa Barat itu adalah merupakan bahasa yang keren. Padahal bahasa yang keren itu adalah bahasa Arab, karena dengan kita memahami bahasa Arab itu memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang masyru' adalah mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau menempel dan menyentuhnya atau sejajar dengan kedua bahu. Iya, menempel ya, artinya tidak mesti harus dijepit seperti ini. Ya, kemudian lalu bagian luar dari kedua telapak tangan dihadapkan ke langit atau ke kiblat seperti ini. Ya. Maka ini termasuk daripada cara mengangkat tangan tatkala kita bangkit daripada rukuk menuju i'tidal. Selanjutnya, poin yang ke-28. Makmum terlambat dari imam, padahal imamnya sudah bangkit daripada posisinya. Mau itu bangkit dari rukuk atau bangkit daripada lebih-lebih sujud. Nah, ini yang kadang sering terjadi. Imam mulai sujud, bangkit dari sujudnya, kita masih berdoa. Iya, masih berdoa di dalam sujud. Imam sudah selesai, salam yang kedua ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia masih berdoa di tahiyat akhir. Ya, dan kemarin kejadian lucu, saya lihat sendiri. Apa itu? Imam sudah selesai, kita udah posisi zikir, dan ada orang yang sebelah saya ini terbiasa dia setelah salam bersalaman. Ketika sama saya dia bersalaman, ya sudah, karena memang saya sebelum sholat belum pernah ketemu sama dia, maka saya anggap ini adalah salaman karena saya belum pernah ketemu dengan dia. Kemudian setelah saya ini, samping saya, orang yang belum selesai salat, Pak. Iya. Akhirnya apa, Pak? Dia julurkan tangannya. Dan dia kira orang ini udah selesai salat. Dijulurkan, dicuekin. Ternyata gak lama kemudian, baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu baru orang yang dijulurkan tangan ke dia, baru
ambil tangannya, disalam, masya Allah. Lihat, saya mau ketawa, karena terjadi kejadiannya di mata saya. Yang salaman sebelah kiri saya, orang yang mau disalamin, yang salamnya belum selesai itu di kanan saya. Masya Allah. Emang yang aneh-aneh saya selalu temukan ya. Baik, maka ini adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh makmum. Tidak boleh menyelisihi dengan lama, dengan jeda waktu yang lama daripada gerakan yang telah dilakukan daripada imam. Kalau memang imam sudah bangkit dari rukuknya, segeralah bangkit. Kalau imam sudah turun dari tidak menuju ke sujud, maka turunlah kita sujud. Kalau imam sudah bangkit dari sujudnya, maka segeralah kita bangkit. Kalau imam sudah memulai salam, maka segeralah kita untuk melakukan salam, dan seterusnya. Poin yang ke-29, membaca ayat-ayat Al-Quran sewaktu rukuk dan sujud. Yang benar, membaca ayat Al-Quran itu sewaktu kita berdiri. Ya, tatkala kita berdiri surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah, itu adalah tempat untuk membaca ayat Al-Quran. Adapun pada waktu rukuk, ini adalah waktu kesempatan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Tabaraka wa taala. Dan juga tatkala kita melaksanakan sujud, ini adalah merupakan kesempatan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa taala, karena dari keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbih fa huwa sajid. Fa'akhir doa. Seorang hamba berada sangat dekat dengan Rabb-nya tatkala dia sujud. Ingat, di semua sujud Nabi melafatkannya di sini umum, semua sujud. Jangan sampai mengkhususkan hanya di sujud terakhir, kecuali kalau memang baru ingat ingin berdoa. Wah, tadi di rakaat pertama, sujud pertama, kedua, ketiga belum berdoa, baru keingat di sujud terakhir, baru silahkan. Kalau seperti ini keadaannya berbeda, tidak disengajakan. Kalau disengajakan, apalagi diiringi dengan adanya keyakinan bahwasanya sujud terakhir jika kita berdoa merupakan sujud yang paling afdol, ini adalah merupakan keyakinan yang tidak ada landasan dalilnya. Maka kalau kita ingin menjadikan sesuatu itu sebagai keyakinan, harus ada faktor pendukung daripada dalil yang ada dari Al-Quran ataupun juga dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menjadi permasalahan, Ustaz, terkadang kan doa yang kita baca di dalam sujud ini juga diambil dari ayat Al-Quran. Apakah ini diperbolehkan? Nah, terjadilah ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sama sekali tidak boleh, sekalipun niatnya adalah berdoa, karena dia diambil dari potongan ayat Al-Quran. Pendapat yang kedua mengatakan adalah boleh, sekalipun itu adalah merupakan ayat dari ayat Al-Quran, tetapi karena memang niatnya membaca itu bukan untuk membaca Al-Quran tetapi untuk berdoa, maka hukumnya boleh. Dan ini Allah Ta'ala a'lam yang saya lihat lebih banyak dipilih oleh para ulama kita yang saat ini, yaitu dibolehkannya membaca ayat Al-Quran dengan niat berdoa di dalam sujud. Adapun rukuk tidak diperbolehkan kita berdoa, hanya cukup mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Larangan membaca Al-Quran ini terdapat dalam hadis yang sahih dikeluarkan dari Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Abu Ya'la, Abdul Razzaq di dalam Al-Musannafnya dan yang lainnya, bahwasanya dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, "Nahani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah melarangku anil qira'ah untuk membaca Al-Quran fir ruku' was sujud, di dalam ruku' dan sujud." Pertama di sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya Nabi melarang kita membaca Al-Quran di dalam rukuk dan sujud. Jika niatnya membaca qiraah artinya apa? Hanya sekedar membaca tanpa ada niat untuk berdoa. Kemudian yang kedua, dari sini kita mendapatkan pelajaran perhatiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keadaan sahabatnya.
Maka kita sebagai seorang muslim juga harus memperhatikan keadaan saudara kita. Jika terjadi kekeliruan, kesalahan terkait tentang apa yang menjadi hukum-hukum syariat Islam ataupun ibadah yang dilaksanakan, maka kita berupaya untuk memperbaikinya. Ya, memperbaikinya. Contoh seperti makmum. Mungkin ada makmum yang tidak tahu dari mana dia harus memulai berdiri ketika shaf yang ada di depannya sudah penuh. Ya. Ternyata ada yang memulainya di sebelah kiri, ada yang memulainya di pojok sebelah kanan, ya. Dan seharusnya berdirinya makmum kalau untuk laki-laki itu adalah dekat dengan imam, tepat di belakangnya imam, di tengah-tengah, ya. Maka ketika kita melihat ada yang di pojok berdiri, apa yang kita lakukan? Kita tarik. Iya, kita tarik. Dan yang ditarik tidak perlu harus membatalkan sholatnya, cukup dia bergeser. Jadi ada yang menarik, dia lagi sholat di pojok, kemudian ditarik, ya udah geser. Seperti ini. Sekalipun dia lakukan lebih daripada 3 gerakan, maka itu diperbolehkan karena ini adalah gerakan yang dibutuhkan, gerakan darurat untuk kemaslahatan di dalam pelaksanaan sholat. Maka ini diperbolehkan, maka dia bergeser tanpa harus dibatalkan. Iya. Pernah saya, iya, ada di pojok dia berdiri. Kemudian saya bilang, maaf Pak, saya geser ya ke tengah gitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Batalin lagi. Iya. Dibatalin. Iya, saya langsung gini, Pak, gak usah dibatalin, Pak. Ya udah dibatalin sama dia gimana? Iya, bisa jadi dia udah di rakaat ketiga. Di rakaat yang memang benar-benar sudah banyak mengikuti gerakan imam sebelumnya, akhirnya terpaksa diulangin. Ya, mau nggak mau saya siap untuk disalahkan. Ya masa saya lagi dia sholat, saya kasih penjelasan, Pak, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti dalam sholatnya dia mikir, ini orang ngapain ceramahnya. Ya subhanallah. Ya. Maka kalau memang dari situ saya mendapatkan pelajaran dakwah dengan hikmah. Nah ini dia. Tidak semuanya memang ketika ada kekeliruan kita harus mengoreksi di waktu itu. Ya. Dari sini saya mendapatkan pelajaran yang hikmah. Apa itu? Daripada nanti membuat dia menjadi kebingungan dan membatalkan salatnya, ya, atau apalagi dia bisa jadi marah, gitu ya, maka melihat maslahat, ya, untuk lebih menjaga kenyamanan daripada kaum muslimin juga di dalam salat berjamaah tersebut, maka mau dan mau kita jangan membuat bagian salat yang baru. Wah, tuh pojok, biarin aja lah, anak di tengah. Maka tidak boleh seperti itu. Ikuti. Sudah di mana mereka berada posisi, walaupun keliru, maka kita ikuti. Kecuali kalau ini adalah orang-orang yang memang sudah memahami ilmu, tapi dia lupa. Contoh sekarang ini bapak-bapak yang saat ini sudah memahami ilmu tentang fikih salat, kemudian qadarullah di waktu itu lupa, mungkin dihadapi dengan keraguan, apakah tengah, kanan atau kiri, kita ragu, akhirnya mengambil sesuai dengan apa yang kita yakini, tapi ternyata keliru. Nah, ketika bapak yang saya lihat ini sudah tahu tentang fikih salat namun keliru atau lupa, maka ketika itu boleh bagi saya untuk menarik. Tapi kalau ternyata saya lihat ini adalah awam, betul-betul tidak tahu tentang ilmu fikih di dalam ibadah salat, rasanya awam, maka jangan kita paksakan untuk mengoreksi atau memperbaiki. Kita tunggu dia selesai salat. Sebagaimana ini juga yang diajarkan dari Nabi SAW ketika ada orang yang salat, di mana disebut dengan hadits musii'us salat, hadits orang yang salatnya rusak. Yang ketika itu adalah ada salah seorang menyapa Nabi SAW. Kemudian setelah menyapa beliau melaksanakan salat sunnah. Setelah selesai salat sunnah, kemudian apa kata Nabi SAW? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Disuruh ulang lagi salatnya oleh Nabi SAW. Akhirnya diulang lagi sama orang tersebut. Kemudian selesai salat, dia menghadap lagi kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kembali, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, sesungguhnya engkau tadi belum dikatakan salat. Kemudian dia salat lagi. Kemudian setelah dia selesai salat yang kedua kalinya, dia kembali menghadap Rasulullah SAW. Nabi terus memberikan perintah yang sama, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu mengulangi salat, menunjukkan bahwasannya Nabi ingin mengoreksi kesalahan dia di dalam salat setelah dia menyelesaikan
salatnya, bukan ketika dia sedang melaksanakan salat. Nah, ini adalah merupakan juga faidah penuh hikmah yang saya dapatkan setelah saya mengamalkannya. Ternyata wah, tidak semua kesalahan itu harus dikoreksi jika tatkala kita mendapatkan itu terjadi. Ya, kalau memang bisa kita perbaiki setelahnya, maka kita bercoba untuk bersabar, dan itulah maksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bis sabr. Iya, tunggu sabar di dalam menyampaikan kebenaran. Nah, iya. Maka ini adalah poin yang ke-29, dilarangnya kita membaca ayat Al-Qur'an di dalam ruku dan sujud. Yang ke-30, sebagian orang yang salat ada yang jika masuk i'tidal, masuk masjid sementara imam sedang bangkit dari ruku atau imam sedang sujud, lalu dia menunggu imam hingga duduk tasyahud atau hingga berdiri. Jadi ketika dia mendapatkan imam itu i'tidal atau sujud, malah bukannya dia segera untuk mengikuti apa menjadi gerakan imam, tetapi dia menunggu. Maka yang benar disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, apabila makmum masuk ke dalam masjid, maka wajib baginya untuk masuk bersama gerakan imam pada posisi apapun yang sedang dilakukan oleh imam ketika itu. Baik ketika itu imam sedang sujud, maka segeralah dia turun untuk sujud. Atau ketika itu imam dia dapatkan sedang i'tidal, maka berdirilah dia untuk mengambil posisi i'tidal. Kalau imam sedang duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal, maka bersegeralah dia untuk turun melaksanakan duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir. Dan kemarin kita sudah mengajarkan bahwasanya berapa kali takbir, Pak? Ketika kita turun sujud berapa kali takbir? 2 kali. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbir yang kedua takbir apa namanya? Intiqal. Takbir perpindahan gerakan. Jadi seperti ini. Imam kita dapatkan sedang sujud dan kita baru sampai, baru bergabung di saf makmum, maka kita takbir pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Kemudian kita turun. Allahu akbar. Bisa dipahami? Jadi dua kali, jangan pakai hemat. 1 kali takbir langsung 2. Allahu akbar. Iya, yang lebih tepat 2 kali. Yang lebih tepat adalah dua kali. Sekalipun hanya 1 kali, tetap salatnya adalah sah. Karena yang wajib itu takbiratul ihram. Adapun yang kedua adalah takbiratul intiqal menjadi sunnah. Iya, sunnah. Nah, kalau i'tidal gimana? Kalau i'tidal berarti bukan takbir. Allahu akbar, kemudian sami Allahu liman hamidah. Ya, langsung mengambil posisi i'tidal. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi bukan lafaz yang kedua adalah bacaan takbir, tetapi bacaannya adalah bacaan i'tidal. Rabb sami Allahu liman hamidah. Nah, selanjutnya yang ke-31, merapatkan atau menyatukan jari-jari kedua tangan dan meletakkannya di atas kedua lutut sewaktu rukuk. Kita lihat bagaimana rukuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita bacakan dulu terlebih dahulu koreksinya, bahwasanya jari-jari kita ini kedua tangan sebaiknya yang lebih tepat diletakkan di atas kedua lutut. Ya, tepat di lutut kita, bukan di lutut orang lain. Ya. Lutut orang lain numpang ya. Baik, diletakkan di atas kedua lutut dalam keadaan direnggangkan, ya, direnggangkan dan tidak dirapatkan. Nah, ini adalah merupakan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ruku, sujud, ruku. Jari jemari beliau ini seperti ini ya. Bukan? Nah, ini dia. Seperti ini. Ya.
dipegang lututnya ketika kita posisi rukuk. Ya. Baik. Selanjutnya, adapun jika penjelasan kita ini karena hanya sekedar membahas kesalahan dan koreksian, sehingga untuk penekanan dalil kita tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Nanti untuk penekanan dalilnya bisa dibaca di dalam sifat salat Nabi yang telah banyak disusun oleh ulama kita. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala, atau yang telah disusun dan ditulis oleh Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Baik. Ya, artinya ini hanya untuk kesempurnaan salat saja. Adapun jika ternyata merapatkan, maka tetap salatnya adalah menjadi sah, ya, tetap sah, karena ini tidak mempengaruhi keabsahan daripada salatnya. Baik, selanjutnya poin yang berapa? 32. Posisi punggung tidak lurus atau rata sewaktu rukuk. Padahal di sini ada penekanannya. Padahal mampu untuk melakukannya. Kalau dia mampu melakukannya, kemudian dia rukuk tidak lurus, tidak rata posisi punggungnya, maka ini merupakan kesalahan tatkala kita melaksanakan rukuk. Adapun yang benar, yang tepat adalah jika mampu melakukannya, hendaknya posisi punggung tatkala rukuk lurus atau rata. Yaitu jika diletakkan di atasnya wadah berisi air, niscaya air tersebut tumpah. Ya, enggak. Ya kalau lagi lurus ya enggak tumpah. Ya, maka ini adalah posisi yang tepat di dalam melaksanakan rukuk. Di dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La tujzi salatul rajul hatta yuqima dhahrahu fir ruku' as-sujud." Tidaklah mencukupi salat seseorang hingga ia meluruskan punggungnya ketika rukuk, begitu juga ketika sujud. Ketika sujud, ya posisi punggung pun juga hendaknya lurus turun ke bawah, begitu juga ketika rukuk hendaknya lurus rata. Ya seperti ini. Ya. Kalau memang mampu, silahkan laksanakan demi kesempurnaan daripada pahala ibadah sholat yang dilaksanakan. Namun jika tidak mampu karena sakit, ya karena memang tidak kuat untuk bisa rukuk dengan sempurna, maka tentu di sini berlaku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Ya kalau bahkan enggak sama sekali mampu untuk rukuk, maka bisa berposisi lurus sesuai dengan mana posisi yang dia nyaman untuk melaksanakan sholat. Ya, inilah diantara indahnya syariat adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, bukan menginginkan kesulitan. Naam. Selanjutnya, ini saya senang dosennya Pak. Ya, kenapa? Dalam ujian dia memberikan penjelasan. Harusnya kan ujian pertanyaan Pak. Jadi dia memberikan kenyamanan bagi saya untuk bisa melanjutkan materinya. Iya. Coba kalau tanya jawab udah selesai. Tahu giliran saya. Kalau ini enggak bertanya, habis jawab kasih penjelasan. Wah, udah kayak materi kuliah kita, bukan lagi sedang ujian. Maka ini senang saya sama dosennya. Barakallahu fiik. Selanjutnya, kesalahan yang keberapa? 33. Sebagian orang yang sholat jika masuk masjid sementara imam sedang rukuk, lalu dia mengucapkan takbir untuk masuk rukuk, namun sebelum selesai mengucapkan takbir, ternyata imam sudah bangkit dari rukuknya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum itu meyakini bahwa dia telah mendapatkan satu rakaat. Jadi dia lagi baca Allahu Akbar gitu. Tahu-tahu imam udah sami Allahu liman hamidah.
Dia menganggap apa? Udah satu ruku. Ya, artinya udah dapatin ruku, berarti udah mendapatkan satu rakaat. Ah, nggak mau satu rakaat. Ya, ini bukan masalah selera dan mau nggak mau. Ini masalah bagaimana ketetapan yang sudah ditetapkan dalam peraturan sholat. Memang sudah peraturannya kalau kita ternyata imam sudah bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berarti imam itu sudah tidak lagi dalam posisi ruku'. Berarti apa? Kita sekalipun ternyata udah niat turun ruku', tetap saja kita tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Paham tuh? Do you understand? Yes. Yes Yes aja ya. Baik. Jadi ketika imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau bangkit daripada i'tidalnya, kemudian kita baru turun menuju rukuk, ketika itu kita tidak dinilai mendapatkan satu rakaat bersama imam. Maka kita sudah tertinggal satu rakaat. Poin yang ke-34. Berlebihan di dalam merenggangkan antara kedua kaki dalam sholat sewaktu posisi berdiri, ruku dan bangkit dari ruku. Yang berlebihan dalam merenggangkan kaki gimana, Pak? Harusnya kan sejajar dengan bahu kita saja seperti ini. Ini enggak. Ya makmumnya satunya di sana. Nyemplit ya. Iya. Ada yang seperti itu, Pak? Ada, saya lihat penuntut ilmu ada yang luar biasa, masya Allah memang semangatnya seperti saya awal dahulu semangat baru mempelajari fikih sholat. Iya, yang jauh pun saya dekatin, Pak. Makin jauh lagi dekatin. Akhirnya saya nyeplit. Iya, keluarlah ilmu yang pernah saya pelajari di silat dulu. Akhirnya kaki saya diinjak. Karena orang yang saya kejar-kejar kakinya tuh udah gini, udah lurus kakinya, menjauh dari saya. Subhanallah. Iya, itu dulu. Iya, 11 tahun yang lalu. Awal masuk di LIPI ya, 12 tahun yang lalu malah. Ya. Setelah diinjak kapok saya. Iya. Ya, artinya kalau memang ternyata posisi kaki daripada makmum yang ada bersebelahan dengan kita kanan kiri ternyata jauh, ya makanya sebelum sholat itulah fungsi daripada imam. Dia harus memperhatikan rapatnya shaf. Ya kan biasanya imam-imam yang di luar juga yang umum kan mengatakan apa? Shaf, rapatkan dan luruskan. Apanya yang dirapatkan sekarang? Iya. Maksud kata rapat itu apa? Kumpul-kumpul diskusi gitu rapat. Iya, rapat itu kan kumpul diskusi. So dirapatkan dan diluruskan. Yang dirapatkan maksudnya itu adalah posisi kita, kaki kita ini ketemu dengan kaki yang lain sehingga tertutuplah celah-celah di antara kita dengan makmum yang ada di sebelah kita. Maka tertutup celahnya ini inilah yang disebut dengan rapat. Iya, rapat artinya rapat itu adalah menutup celah yang ada di antara makmum dengan makmum yang ada di sekitar. Itulah yang dimaksud dengan merapatkan shaf. Iya. Bukan hanya sekedar dekat-dekatan gitu ya. Maka ini tidak kurang sempurna di dalam memahami merapatkan shaf. Ya. Berlebihan di dalam merapatkan shaf ini merupakan kekeliruan yang sudah kita bahas di poin sebelumnya. Sekarang kekeliruannya adalah apa? Terlalu berlebihan di dalam merenggangkan antara kedua kaki di dalam sholat. Yang benar adalah bagi orang yang sholat sebaiknya tidak berlebihan dalam merenggangkan antara kedua kakinya dalam sholat. Tidak berlebihan, sebaiknya seperti itu. Karena tentu ini juga menghadirkan kenyamanan untuk dirinya. Ya coba antum praktekkan ketika renggang kayak gitu, terus ruku, Pak. Bawaannya apa? Kurang seimbang, apalagi kalau imamnya lama. Lebih-lebih ini sholatnya sholat khusuf dan kusuf, sholat gerhana. Ya, sholat gerhana kan rukunya lama. Nah kalau kakinya ya kan tentu ini akan menyulitkan dia sendiri di dalam melaksanakan sholat. Nah, maka ini merupakan kesalahan. Nah, di sini ada catatan.
Karena perbuatan tersebut dapat menyebabkan kesempitan. Kemudian yang kedua, dan kedongkolan. Dongkol ya Pak ya? Iya, bukan nama makanan. Itu jengkol. Iya, bukan kejengkolan Pak ya, kedongkolan. Bagi orang yang berada di sebelahnya. Sebaliknya, mengambil posisi tengah-tengah artinya nggak terlalu lebar kakinya dan juga nggak terlalu kecil, terlalu merapat kakinya. Maka ini adalah posisi yang paling baik, paling utama yang akan membuat dia nyaman di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya, poin yang ke-35. Kesalahan sebagian orang yang sholat. Sebagian orang yang sholat, ada yang jika rukuk dia mengarahkan pandangannya ke arah kedua kakinya. Ya, dia rukuk, kakinya dilihat. Akhirnya digerak-gerakin kakinya. Iya, ada nggak seperti ini? Ada. Jangankan kaki sendiri, kaki orang lain juga diperhatiin sama dia. Ada yang seperti ini. Ini diakibatkan apa? Ketidaktahuan dia tentang masalah fikih sholat. Maka tentu di sini memberikan pelajaran wajibnya kita mengetahui bagaimana tata cara bacaan, gerakan yang baik dan benar yang telah diajarkan di dalam petunjuk sunnah Nabi SAW di dalam ibadah sholat. Yang tepat adalah jika orang yang sholat dalam posisi rukuk, hendaknya dia mengarahkan pandangannya ke arah tempat sujud, ya, ke arah tempat sujud. Jadi rukuk, ya, kita coba untuk rukuk sempurna. Tangan ya, seperti ini, kemudian punggung terus, lurus Pak. Terus. Mau dikasih ember di atasnya? Kasih ember, bahasa Bapak akan menjawab. Kemudian mata menghadap ke tempat, kakinya lurus. Nah, ini kadang-kadang keliru. Gini. Ada orang yang memahami merapatkan sholat itu, sholat itu cukup ketemunya kelingking dengan kelingking. Ketemu kelingking temannya, udah jawab rapat sholat. Yang tepat itu bukan kelingking, tetapi mana? Mata kaki atau tumit dengan tumit seperti ini. Maka biasakan seperti ini. Ya, maka sebenarnya terapi kesehatan untuk tulang dan saraf yang lebih baik itu adalah terdapat di dalam sholat. Ya, terdapat di dalam sholat. Ya, orang-orang di luar saja itu melakukan gerakan-gerakan yang hampir sama dengan gerakan sholat. Bagaimana kita yang punya gerakan sholat nggak memperbaiki dan sempurna gerakan sholat? Maka ketika rukuklah dengan lama seperti ini, kaki lurus menghadap ke tempat tuh. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya, dan seterusnya. Baik. Iya. Selanjutnya, poin yang berapa? 36. Kebanyakan makmum masbuk yang ketinggalan jamaah mengucapkan takbir ketika rukuk sewaktu mendapati imam dalam posisi rukuk. Yang kebanyakan makmum masbuk yang ketinggalan jamaah mengucapkan takbir ketika rukuk. Jika makmum masbuk sementara imam sedang rukuk, maka hendaknya dia mengucapkan takbiratul ihram dalam posisi berdiri, dan setelah itu dia mengucapkan takbir untuk. Nah, ini dia. Artinya dia hanya mengucapkan takbir satu kali saja orang ini. Adapun yang benar yang sudah kita sampaikan tadi, jika makmum masbuk sementara imam sedang rukuk, maka hendaknya dia mengucapkan apa? Pertama, takbiratul ihram untuk posisi berdiri. Lalu setelah itu dia mengucapkan takbir untuk rukuk. Ya, dan ini sudah kita tadi terangkan. Ya, jadi takbir yang pertama yang bersifat sebagai takbir yang wajib, dan takbir yang kedua bersifat sebagai takbir yang sunnah. Ya. Takbir intiqal. Poin yang ke-37. Sebagian orang yang sholat, ada yang jika rukuk, ini baru pembahasan rukuk, ini berdiri, belum ke sujud, belum ke salam, dan seterusnya.
Ya, belum sebelum sholat dan belum setelah sholat ini pembahasannya. Sebagian orang yang sholat, ada yang jika rukuk dia membengkokkan atau melekupkan apanya Pak yang dibengkokkan? Besi. Iya. Dia lagi rukuk, yang dia turunkan itu apa? Kepalanya. Ya, kepalanya diturunkan. Maka yang tepat di dalam posisi rukuk, jika salah seorang sholat dalam keadaan rukuk, maka tidak perlu membengkokkan kepalanya dan tidak usah mendongakkannya, mengangkatnya ke atas sehingga dia tidak melihat ke tempat sujud. Melainkan posisi kepalanya yang tepat adalah berada sejajar atau lurus dengan punggung. Ya, kecuali kalau memang ternyata pegel, capek, letih, nah ini tentu beda lagi keadaannya. Tapi kalau memang masih mampu dan kuat, maka tentu laksanakanlah dengan posisi yang sempurna. Poin yang ke-38, membarengi gerakan imam seperti dalam waktu yang bersamaan imam dan makmum melaksanakan sujud, ya, atau apapun itu, entah itu bangkit dari tidak, dia menggerakkan gerakan sholatnya itu bersamaan dengan gerakannya imam. Imam mau turun dari tidak ke sujud, dia juga sama-sama mengikuti apa yang dilakukan imam bersamaan di waktu yang bersamaan. Maka ini adalah merupakan juga kekeliruan. Maka yang benar adalah wajib mengikuti imam. Jika imam telah sujud dan menyempurnakan sujudnya, maka ketika itu barulah makmum melakukan sujud. Iya. Contoh, ada orang yang imam itu belum turun rukuk, baru selesai bacaan aja, dia baru wakaf, baru berhenti dari bacaannya. Tahu-tahu dia udah posisi pengen apa? Rukuk. Ternyata imam gak rukuk. Kena prank deh sama imam. Ya Allah, dalam hati imam emang enak. Makmumnya unik, imamnya juga aneh. Iya. Maka tentu ini merupakan juga kesalahan jika ada niat imam seperti itu ya, ngejailin makmum. Ya. Maka ini merupakan juga kesalahan, sama seperti sujud sajadah. Sujud sajadah, wasjuduhu waqtarib. Ya, di akhir daripada Quran surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di akhir ayatnya itu, di akhir surat itu ada ayat sajadah. Kemudian di surat Al-Insyiqaq juga terdapat di penghujung ayatnya itu, di sebelum terakhir ada ayat sajadah. Terkadang imam sujud dan terkadang imam tidak turun sujud. Maka lihat dulu posisi imam. Ya, dan jangan bawa perasaan husnudzon ya. Ya, kadang bisa jadi imam yang sama dan bacaan yang sama, sebelumnya dia sujud. Tapi di waktu itu imam yang sama dan bacaan yang sama, belum tentu dia sujud, karena sujud untuk melaksanakan sujud sajadah di ayat tilawah itu, di ayat sajadah adalah merupakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sekalipun imam ternyata tidak sujud, maka sholatnya tetap sah. Ya, tetap sah. Maka lihat dulu, imam turun gak gitu ya kan. Ternyata habis Al-Alaq dia baca surat selanjutnya, apa itu? Al-Qadar. Bisa jadi dia lanjut ya, tapi dia membaca bismillahnya sir ya, karena setiap ingin masuk ke surat yang baru ada bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata yang di belakang udah sujud ya. Ternyata imam gak sujud. Makanya lihat dulu apa yang dilakukan daripada gerakan imam. Kalau imam turun, baru makmum turun. Dan terkadang yang namanya turun sujud sajadah tidak mesti harus ada takbir. Karena ini sujud sajadah bukan daripada bagian gerakan sholat. Seperti rukuk, sujud, ini gerakan sholat. Adapun sujud sajadah, ini bukan gerakan sholat. Dia dilakukan karena ada sebab, yaitu apa? Melewati ayat sajadah. Dan itu bisa dilakukan di luar sholat. Makanya sujud sajadah itu bukan bagian daripada bagian sholat. Sehingga sekalipun kita tinggalkan, tidak kita laksanakan, sholatnya tetap sah. Kecuali kalau dia dianggap dari bagian sholat.
baru kalau kita tidak kerjakan, sholatnya tidak sah. Sah Pak? Sah Pak? Sah? Sah? Baik. Iya. Selanjutnya, maka ini memberikan pelajaran kepada kita, mengikuti gerakan bersamaan pun itu tidak termaksud daripada yang tepat di dalam gerakan sholat, apalagi mendahului gerakan imam. Begitu juga dengan terlalu lambat di dalam mengikuti gerakan imam. Jadi ada kesalahan di dalam kita mengikuti gerakan imam. Pertama, ya, mendahului, ini yang fatal. Kemudian yang kedua, bersamaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya jeda waktu yang lama, sehingga membuat lambat gerakan sholat kita menyelisihi daripada gerakan yang dilakukan oleh imam. Ya, jadi kesalahan dalam gerakan ini ada di tiga: mendahului, bersamaan, atau terlambat. Selanjutnya, yang keberapa Bapak Ibu? 39, ya, sebelum terakhir. Ya, sebelum terakhir. Sebagian orang yang sholat ada duduk yang iftirash pada rakaat terakhir dalam sholat rubaiyah, yaitu sholat yang berjumlah 4 rakaat atau sholat maghrib. Ya. Yang benar bahwasanya duduk iftirash di sini disebutkan itu tempatnya adalah pada waktu tasyahud awal. Duduk iftirash adalah pada tasyahud awal. Dan bentuknya yaitu adalah bagian luar kaki kiri orang yang sholat tersebut berada tepat di atas tanah. Dia pun duduk di atas bagian dalam daripada kaki kirinya. Sedangkan kaki kanannya berdiri tegak dan dia mengeluarkan kaki kanannya. Ya. Yaitu kaki kanannya tidak diduduki dan menghadapkan kakinya itu, kaki kanannya dihadapkan dari jemarinya ke arah kiblat. Ya. Seperti apa Pak? Duduk iftirash. Ya, duduk di tahiyat awal atau terakhir? Awal. Jadi ada orang yang di rakaat keempat sholat isya, zuhur, asar atau sholat maghrib, dia duduk iftirash, duduk tahiyat akhirnya seperti ini. Nah, ini diberdirikan ya Bapak Ibu. Jangan seperti ini. Apalagi seperti ini. Iya. Ya, mau diperhatikan, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Nanti tiba-tiba saya hilang. Nah, seperti ini. Dihadapkan jari jemari kaki kanannya ke arah kiblat. Yang bagian bawah kirinya diduduki, ingat kaki sendiri. Yang kaki kiri seperti ini. Jangan kayak orang lain yang diduduki. Ini iftirash. Iftirash. Dan ini hanya berlaku untuk kalau di dalam mazhab Hambali itu adalah di sholat yang hanya terdapat tahiyatnya satu kali, seperti di sholat subuh atau di sholat witir yang tahiyatnya cuma satu kali. Ini di dalam mazhab Hambali dan ini yang banyak dipakai oleh ustadz-ustadz kita. Ya, ustadz kita lebih banyak condongnya kepada mazhab Hambali. Ya, ketika mereka berada di tahiyat akhir, maka di sholat yang cuma satu tahiyat mereka duduk iftirash. Tapi ada lagi yang rakaatnya 3 maghrib ataupun rakaat yang 4 isya, zuhur, asar, mereka duduk iftirash. Maka di sini dianggap sama penulis adalah merupakan kekeliruan, kesalahan di dalam sholat. Ya, ketika mereka duduk di tahiyat akhir di salat maghrib ataupun salat yang berjumlah 4 rakaat, maka hendaknya mereka duduk dengan posisi tawarruk. Nah, tawarruk. Ya. Tawarruk itu seperti ini. Ya, seperti ini. Diupayakan untuk punggung
ruku, upayakan tegak seperti ini. Jangan sampai bengkok. Iya, malahnya gini lagi. Saya khawatir posisi seperti itu akan membuat kita apa? Ketiduran. Dan ini terbukti. Dia sholat subuh kemarin pagi. Lagi-lagi saya lagi yang mendapatkannya, Pak. Ada orang yang lagi sholat subuh, posisi gitu duduknya, miring. Depan saya. Mau saya tepuk takutnya nanti dia rata, Pak. Iya, akhirnya dia takutnya nanti nyebutnya ayam apa kayak. Sholatnya jadi batal, ya subhanallah. Ya, dia masih sadar-sadar sedikit, bangun, ngantuk lagi, dan kelihatan dari gerakan kepalanya itu gerak kelihatan. Dia seperti ini. Iya, ketika berada di tahiyat akhir, ya, maka diupayakan duduk tawarruk kita itu lurus, iftirash lurus, begitu juga duduk tawarruk juga lurus. Ya. Dan yang terakhir, poin yang ke-40. Sebagian orang yang salat, ada yang jika melakukan sujud, dia mengumpulkan dan menyatukan jari-jari kedua kakinya. Yang benar adalah membuka jari-jarinya, membuka jari-jari kedua kakinya sewaktu sujud, mengingat hadits Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak ahwa ila ardi sajidan jafa adudaihi an ibtaihi wa fataha asabi'a rijlaihi. Jika Nabi SAW turun ke tanah untuk sujud, maka beliau meregangkan kedua bahunya dari kedua ketiaknya dan membuka jari-jari kedua kakinya. Arti membuka kedua jari-jari kakinya seperti apa, Pak? Jadi arahkan kaki ke kiblat seperti ini. Artinya tidak ditutup, tidak ditekankan ke tanah, tetapi ditegakkan. Ya, jangan. Ya, lagi-lagi banyak kesalahan sebenarnya nanti dalam sujud. Posisi ini mohon maaf ya, Ibu yang di belakang ini. Jadi seperti ini, dihadapkan. Jangan gini. Ada nggak seperti itu? Ya. Nah, kok bisa tahu? Ngintip. Gini. Ada lagi yang gini. Ada lagi gini. Baik, maka ini termasuk daripada ketidaksempurnaan di dalam sujud. Kalau ada ternyata bagian kaki kita, salah satu dari kaki kita ini, ya bagi tentunya yang memiliki kaki. Tapi kalau memang ternyata tidak ada kakinya, maka termasuk daripada mudur. Ya, mohon maaf kalau memang ternyata qadarullah masyaallah dia tidak memiliki jari-jari kaki atau kakinya memang tidak ada, maka ini mudur. Tidak mengapa dia tidak melakukan, maka dia mau melakukan. Ya. Sedangkan bagi yang punya, maka wajib. Kenapa kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk sujud di atas berapa tujuh anggota? Kok tahu Bapak Ibu? Oleh gini dulu kan? Iya, 7 anggota tubuh. Pertama, wajah, kening dan hidung. Kemudian kedua telapak tangan, 2, 3. Kemudian 2 lutut, 4, 5. Kemudian 2 jari jemari dari kaki kanan dan kaki kiri. Ya, 6 dan 7. Maka ketika ada satu kaki saja yang keangkat, ya, walaupun dia numpang ke kaki yang lainnya, maka ini nggak ada ceritanya yang apa? Nggak ada ceritanya yang namanya bluetoothan. Ini bluetooth ya. Atau menggunakan infrared kan? Ya nggak ada ceritanya numpang-numpangan. Ya. Dia harus kedua jari jemarinya dibukakan, diarahkan ke kiblat, diletakkan di atas tanah. Ya, maka kalau ada yang terangkat dan kita tahu, kita harus wajib mengingatkan karena ini akan menjadikan salatnya tidak sah. Ya, menjadikan salatnya tidak sah. Makanya
kalau kita kembali kepada cara pendidikan dan pengajaran yang telah dicontohkan di dalam agama kita, yang diajarkan di dalam agama kita, maka insya Allah umat Islam ini akan menjadi orang yang faqih, menjadi orang yang berilmu. Kenapa? Karena Islam itu bahkan bukan hanya isi daripada ilmu yang akan diajarkan, tetapi cara dalam mengajarkan pun juga sudah dicontohkan. Contoh Nabi SAW mengatakan apa? Perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan sholat di umur berapa? Ini masuk ke dalam cara, ini masuk di dalam metodologi, retorika dalam pengajaran. Ya sudah diajarkan 7 tahun, mulailah mengajarkan. Dan mengajarkan tentunya yaitu adalah memberitahukan bagaimana cara yang benar dan baik di dalam melaksanakan salat. Maka kalau 7 tahun kita sudah mengajarkan, dan itu bukan seminggu 2 minggu, sepekan 2 pekan atau sebulan 2 bulan, tetapi 3 tahun sampai dia berumur 10 tahun. Dan ketika 10 tahun dia tidak sholat, melalaikan sholatnya, meninggalkan sholatnya, apa yang diperintahkan di dalam Islam? Pukul. Dan ingat, pukulnya bukan pukul yang meluapkan emosi ya, diiringi dengan tenaga dalam. Kamu ini bukan pukulan-pukulan tarbiyah, pukulan-pukulan penuh kasih sayang. Gimana Pak? Ya tepuk saja, dan itu tentu bukan di bagian wajah, bukan di kepala, bukan di bagian-bagian yang dimuliakan di dalam Islam dan vital. Ya punggungnya, mungkin tangannya kita ambil, kita tepuk kasih sayang, bukan tepuk marah. Ya tepuk yang ghairu mubarrih, bukan yang berbekas. Ya bukan berbekas. Ya maka tepuknya itu, pukul yang dimaksud di sini adalah pukul kasih sayang, bukan pukulan yang sampai berbekas, apalagi sampai membuat tulang anak kita menjadi patah. Wih kerasnya, diapain sama bapaknya itu. Nah yang ternyata ditanya dipukul sama siapa? Bapak? Bukan, sama siapa? Ibu. Ibunya luar biasa, sabu hitam nampaknya. Nah, maka ini adalah merupakan kesalahan yang terakhir yang kita bahas di poin yang ke-40. Ya, semoga dengan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita terus untuk istiqomah di atas ketaatan, diterima segala ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa asyhadu alhamdulillahi rabbil alamin. Bila kita masuk pada sholat jahar, imam sudah membaca surat, apakah kita langsung membaca Al-Fatihah? Iya, bagi mereka yang mengambil pendapat wajibnya membaca surat Al-Fatihah. Tapi bagi mereka yang mengambil pendapat tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, maka tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ya. Atau apakah membaca iftitah lalu ta'awud? Dan iftitah tidak. Ta'awud iya, karena sebagai awal daripada membaca surat. Ta'awud, kemudian basmalah, kemudian Al-Fatihah. Takbir intiqal, perlukah dibaca selalu di tiap gerakan? Iya. Ini merupakan daripada bacaan yang sunnah. Kalaupun tertinggal maka juga tidak mengapa. Saat kita ingin sholat sunnah, ba'diyah, sudah rakaat yang pertama, lalu pundak kita ditepuk seakan kita dianggap sholat fardu dan dijadikan imam. Bagaimana sikap kita? Kemarin sudah kita bahas ya. Kalau memang bisa kita berikan isyarat untuk menolak, maka kita berikan isyarat untuk menolak. Tapi dikhawatirkan kalau isyarat kita ini tidak dipahami, maka teruslah sholat. Nanti setelah selesai sholat kita kasih tahu. Ya kasih tahu, jangan kasih tempe. Bahwasanya sholat yang kita laksanakan sholat sunnah. Sekalipun ternyata dia meniatkan sholat wajib, kira-kira sah nggak dia sholat wajib? Sah. Ya sekalipun kita berbeda niat, imam berbeda niat, imam niatnya sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah, sholat sunnah. Adapun makmum adalah melaksanakan sholat fardu, maka tetap makmum ini dianggap sah sholatnya. Ya. Maka diperbolehkan sekalipun makmum dengan imam berbeda niat. Yang penting sama-sama melaksanakan sholat. Poin yang ke-28, mohon izin bertanya Ustaz. Apabila saat sujud kita sedang berdoa dan imam sudah bangkit dari sujud, apakah kita lanjutkan doanya atau ikut bangkit? Ikut bangkit. Karena hukum membaca doa sunnah, adapun mengikuti imam wajib. Bagaimana hukumnya orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya di sekolah sunnah karena keterbatasan
biaya. Pertama, tidak semuanya sekolah sunnah itu biayanya mahal. Apa yang menyebabkan sekolah itu menjadi mahal? Karena memang kita biayanya tidak ada daripada subsidi yang lainnya. Memang betul-betul bermodal daripada uang masuk dari siswa atau daripada orang tua. Kemudian yang kedua, sekiranya memang betul sekolahnya mahal, maka buatlah komunitas kecil-kecilan seperti TPA, ya, seperti MDA atau seperti rumah Quran yang itu tidak perlu modal besar. Mungkin Bapak Ibu saat ini alhamdulillah memiliki beberapa rumah, ya, yang satunya itu tidak dihuni, maka jadikanlah rumah tersebut yang kosong untuk bisa dimanfaatkan untuk umat ini, karena ini merupakan harta yang itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka untuk menyelamatkan keadaan kita nanti di akhirat kelak dari harta yang kita miliki, kalau memang kita memiliki rumah yang itu ada tidak digunakan, tidak dihuni, maka gunakanlah untuk bisa dimanfaatkan untuk umat Islam, ngaji, ya. Ya, maka ini diantara upaya untuk bisa menjadikan tempat pembelajaran sunnah itu menjadi sekolah yang enggak mahal biayanya, ya, yang enggak mahal biayanya. Maka kalau bisa kita buat komunitas, bahkan sekarang ini ada pembelajaran online kan, ada pembelajaran online, maka dan itu tidak membutuhkan biaya yang banyak, insya Allah. Maka banyak cara untuk bisa kita membuka tempat-tempat pendidikan Islam, baik itu yang formal ataupun yang non formal. Kemudian selanjutnya, ketika kita sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian datang seseorang untuk mengikuti sholat kita, karena tidak tahu bahwa kita sholat sunnah, tadi sudah kita terangkan, ya. Kalau kita lagi safar, apakah ada qobliyah subuh dan maghrib? Apakah ada ba'diyahnya? Ya. Safar, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW hanyalah dua, witir dan qobliyah subuh. Fil safar wal hadar, dalam keadaan beliau safar ataupun dalam keadaan mukim, sholat sunnah dua ini selalu dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai dalam keadaan safar pun beliau tidak pernah meninggalkannya, yaitu qobliyah subuh dan juga sholat witir, sekalipun witirnya hanya satu rakaat. Autir walau rakaat, berwitirlah kalian, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu hanya satu rakaat. Entah itu sebelum tidur atau nanti sebelum masuknya waktu sholat subuh. Jadi witir itu ada dua cara pelaksanaannya, baik itu sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Dan inilah salah satu sholat juga yang bisa kita qadha sekalipun setelah sholat subuh. Jadi sholat malam apabila kita sudah terbiasa melaksanakannya, sholat witir sudah terbiasa kita melaksanakannya, kemudian kita tertidur, ya, maka kita boleh mengqadhanya. Tetapi tata cara mengqadha daripada salat malam ditambahkan satu rakaat. Ya, ditambahkan satu rakaat. Kita biasanya salat malam 11 rakaat, maka ditambahkan salat witir menjadi yang 3 rakaat menjadi 4 rakaat. Kenapa? Karena salat witir itu bagian daripada salat malam, sehingga dia dikerjakan ganjil. Adapun ketika kita mengqadhanya di waktu salat duha, ya, di waktu pagi, dan pagi ini bukanlah malam, sehingga witir tidak berlaku jumlah ganjilnya di waktu pagi. Sehingga kita ketika mengqadha salat malam, tambahkan witirnya menjadi 1 rakaat lagi, sehingga yang awalnya ganjil menjadi genap. Iya, menjadi 4 rakaat. Kalau biasanya kita witirnya 5 rakaat, maka menjadi 6. Kalau biasanya kita ganjilnya atau witirnya itu adalah 9 rakaat, maka ketika kita mengqadhanya di pagi hari menjadi 10 dan seterusnya. Artinya ditambahkan 1 rakaat. Nah, di sini satu-satunya ibadah yang bolehnya ditambahkan. Iya. Kalau yang lain ditambah-tambahin bisa masuk. Kalau ini boleh, karena memang inilah ketetapan yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ini keterangan yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad Quraisy di dalam kitabnya Sunnah-Sunnah Nabi dalam Sehari Semalam. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Syekh Quraisy rahimahullah taala
dan sudah diterjemahkan lebih daripada 10 bahasa karya beliau ini, dan ini penjelasan ini diterangkan di dalam kitab tersebut. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Adapun untuk sholat-sholat sunnah yang lainnya, ketika kita safar tidak kita laksanakan. Ya, ba'diyah qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah ba'diyah maghrib, qobliyah ba'diyah isya tidak kita laksanakan. Hanya satu qobliyah yang kita laksanakan ketika safar, yaitu qobliyah subuh, dan yang kedua adalah sholat witir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.